Artinya lebih kurang seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah atau Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih kurang maknanya seperti itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi makna yang sesungguhnya kalimat syahadat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah. Aku berjanji, aku bersumpah, aku bersaksi bahwa aku hanya akan menyembah Allah saja dan meninggalkan selain daripada sesembahan yang lain daripada Allah. Jadi selama ini mohon maaf kita menyembah selain Allah seperti patung, salib, kayu, pohon besar, kita percaya dan menyembah itu, maka wajib kita tinggalkan. Sekarang kita hanya percaya kepada Allah saja. Itu konsekuensinya. Jadi kita berjanji, bersumpah bahwa kita tinggalkan semua sesembahan yang lain selain daripada Allah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya berjanji, bersumpah, bersaksi bahwa Nabi yang saya ikuti adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu cuma syaratnya. Jadi ketika kita sudah siap dan rela hati dengan keikhlasan hati mengucapkan itu dan mengakui bahwa hanya Allah saja yang nanti akan kita sembah, kita tinggalkan semua sesembahan selain daripada Allah, maka secara otomatis kita sudah menjadi orang Islam. Dan janji Nabi Muhammad SAW, siapapun yang mengucapkannya dengan penuh kesadaran, keyakinan, keikhlasan, semua kesalahan dan dosanya yang telah berlalu itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan kalau dia misalnya mati, dia pasti langsung masuk surga. Itu dulu ada sahabat Rasul itu, belum sholat dia lagi, belum puasa dia lagi, belum berbuat baik lagi dia. Ketika paginya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat yang seperti tadi, kemudian ada panggilan jihad. Dulu ada namanya berperang, diperangi sama orang-orang kafir kan. Kemudian meninggal dia. Maka kata Nabi, dia diperebutkan oleh bidadari di dalam surga. Langsung masuk surga dia. Padahal belum beramal dia. Maka itu jaminan dari Rasulullah SAW. Siapapun yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, dia dibersihkan dari segala kesalahannya, dibersihkan dari segala dosanya, dan dia seperti bayi yang baru dilahirkan, putih bersih dari kesalahan dan dosa. Itulah keutamaannya. Sebenarnya saya ini secara pribadi iri kepada orang-orang yang baru masuk Islam ini. Kenapa? Karena dia tidak punya dosa gitu. Sementara saya ini banyak dosanya, banyak salah saya. Itu kelebihannya orang yang baru masuk Islam. Tapi tentu nanti setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, nanti kita harus belajar. Karena di dalam Islam ini ada hadis berbunyi seperti ini. Hadis ini adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki, muslim perempuan. Minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai nanti meninggal. Dinuntut belajar agama ini Bang Ansman, nggak ada batas usianya. Nanti jangan kira saya kan nggak anak sekolah, ngapain belajar? Belajar itu bukan untuk anak sekolah, tapi untuk orang Islam. Jadi selagi kita Islam, diharuskan dan diwajibkan belajar. Belajar apa saja, baik belajar ilmu agama maupun belajar ilmu dunia. Makanya nggak boleh sebenarnya orang Islam ini bodoh kemudian miskin, nggak boleh. Kalau mereka menjalankan Islam ini betul, karena dia disuruh untuk belajar sebenarnya. Belajar ilmu dunia disuruh, belajar ilmu agama apalagi gitu. Makanya nanti ada kewajiban setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kewajiban nomor 1 adalah belajar dulu. Jadi jangan pikirkan nanti harus sholat 5 kali. Iya betul, tapi belajar dulu yang paling penting. Nanti harus puasa, ya betul harus puasa, tapi harus belajar dulu. Nggak boleh kita nggak tahu caranya kemudian kita beramal gitu, nggak boleh. Makanya ayat yang pertama kali turun dalam Al-Quran itu adalah Iqra, bacalah, suruh belajar pertama tuh. Itu ayat Quran yang pertama kali turun itu suratnya Iqra, bacalah artinya tuh. Belajarlah.
Itu disuruh belajar gitu. Makanya amalan yang pertama yang harus dilakukan belajar. Karena dengan belajar orang bisa tahu ini boleh atau ini enggak. Dengan belajar orang bisa tahu ini harus dikerjakan, ini harus ditinggalkan. Dengan belajar orang bisa tahu bagaimana caranya sholat. Dengan belajar orang bisa tahu bagaimana caranya puasa dan seterusnya. Makanya kewajiban pertama nanti yang harus dilaksanakan adalah nanti insya Allah setelah nanti kita semuanya makan 2 kalimat syahadat, insya Allah